Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua. Untuk lebih mengenal tentang para pahlawan Indonesia serta perjuangannya, video kali ini kita akan membahas kembali tentang seorang pahlawan Islam dari Makassar, Sulawesi Selatan yang punya gelar Sang Ayam Jantan dari Timur. Siapa lagi kalau bukan Sultan Hasanuddin, yang namanya abadi dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia hingga saat ini. Asal-usul dan awal kehidupan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Goa, sebuah kerajaan besar di Sulawesi Selatan pada tahun 1631. Ia adalah putra Sultan Malikus Said, raja ke-15 kerajaan Goa, dan dikenal sejak muda memiliki sifat berani, cerdas, serta berjiwa pemimpin. Nama kecilnya adalah I Malomba Sidaeng Matawang Muhammad Bakir. Pemberi nama ini oleh Kadi Kesultanan Goa yang juga adalah kakak iparnya sendiri, suami dari sepupu, yaitu Al-Habib Syaikh Alwi Jalaluddin Bafagih, keturunan Imam Maula Aidi di Hadramaut yang adalah keturunan Nabi. Kemudian ketika menjabat sebagai Sultan maka beliau mendapat gelar Sultan Hasanuddin. Namanya kini diabadikan untuk Universitas Hasanuddin, Kodam 14 Hasanuddin dan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar. KRI Sultan Hasanuddin dan Jalan Sultan Hasanuddin di berbagai kota di Indonesia. Sejak kecil, ia dididik dalam lingkungan istana yang kental dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kepemimpinan Bugis Makassar yang tegas serta menjunjung tinggi kehormatan. Kerajaan Goa kala itu merupakan kerajaan maritim yang makmur. Goa menguasai perdagangan di kawasan timur Nusantara, terutama di Pelabuhan Makassar, yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan transit bagi kapal-kapal dari Maluku, Jawa, hingga bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda atau VOC. Naiknya Sultan Hasanuddin ke tahta. Setelah wafatnya Sultan Malikus Said pada tahun 1653, Hasanuddin naik tahta menjadi Raja Goa ke-16. Ia memerintah dengan gelar Sultan Hasanuddin Tumenanga RI Balapangkana. Sejak awal pemerintahannya, ia menegaskan tekad untuk mempertahankan kedaulatan Goa dari campur tangan asing, terutama Belanda atau VOC yang ingin memonopoli perdagangan di Indonesia Timur. Latar belakang konflik dengan VOC. Belanda, melalui VOC, menginginkan agar hanya mereka yang berhak berdagang di wilayah Timur Nusantara. Mereka ingin menyingkirkan pedagang lain, termasuk dari Makassar. Namun, Sultan Hasanuddin menolak keras monopoli itu. Bagi Hasanuddin, laut dan perdagangan adalah milik semua bangsa, bukan hak satu pihak saja. VOC yang merasa dirugikan oleh kebijakan bebas berdagang kerajaan Goa, mulai melakukan tekanan politik dan militer. Mereka menghasut kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Goa agar memisahkan diri dan memihak Belanda. Salah satu kerajaan yang kemudian menjadi sekutu VOC adalah Kerajaan Bone, yang dipimpin oleh Arum Palaka, seorang tokoh Bugis yang kelak menjadi lawan utama Sultan Hasanuddin. Perang Makassar, tahun 1666 hingga 1669. Perang besar antara Kerajaan Goa dan VOC Belanda meletus pada tahun 1666, dikenal dengan nama Perang Makassar. Inilah puncak perjuangan Sultan Hasanuddin mempertahankan kedaulatan bangsanya. VOC mengirim armada besar di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Peelman, dibantu pasukan Arum Palaka dari Bone. Sementara itu, Sultan Hasanuddin memimpin langsung prajurit Goa yang terkenal gagah berani. Benteng Sombaopu, yang terletak di tepi pantai Makassar, menjadi pusat pertahanan utama. Pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Goa berjuang dengan semangat luar biasa meski senjata mereka kalah modern dibanding senjata api dan meriam milik VOC. Sultan Hasanuddin sendiri turun ke medan perang, memberi contoh keberanian dan pantang menyerah. Karena keberaniannya yang luar biasa, pihak Belanda menjulukinya De Haantjes van het Oosten, yang berarti ayam jantan dari timur. Perjanjian Bungaya. Setelah perang berkepanjangan dan banyak korban berjatuhan, akhirnya VOC berhasil menembus pertahanan Goa. Pada tahun 1667, dibuatlah Perjanjian Bungaya, dinamai sesuai tempat perjanjian itu ditandatangani, di Desa Bungaya, dekat Makassar. Isi perjanjian tersebut sangat merugikan Goa. Di antara isi perjanjian itu antara lain, Goa harus mengakui kekuasaan VOC atas perdagangan di Makassar.
Benteng-benteng Goa harus dihancurkan kecuali Somba Opu. Wilayah kekuasaan Goa dikurangi. Goa tidak boleh berhubungan dengan bangsa lain tanpa izin VOC. Namun, meskipun perjanjian telah ditandatangani, Sultan Hasanuddin tidak benar-benar tunduk. Ia menilai perjanjian itu dibuat dalam keadaan terpaksa. Tak lama kemudian, ia kembali mengangkat senjata melawan VOC. Lalu perlawanan terakhir. Pada tahun 1669, perang kembali berkobar. Sultan Hasanuddin bersama sisa pasukannya bertahan habis-habisan di benteng Somba Opu. Meskipun kekuatan Goa semakin lemah, semangat juang mereka tetap menyala. Serangan terakhir VOC menghancurkan benteng Somba Opu, dan banyak pasukan Goa gugur. Dengan jatuhnya benteng Somba Opu, kerajaan Goa akhirnya menyerah. Namun nama Sultan Hasanuddin semakin harum sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Setelah kekalahannya, Sultan Hasanuddin memilih mundur dari pemerintahan dan hidup sederhana di kampung Jumaleba. Ia wafat pada tahun 1670, dalam usia sekitar 39 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Katangka, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bintang bersinar warisan dan penghargaan. Sultan Hasanuddin dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973 oleh pemerintah Republik Indonesia. Namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga, seperti Universitas Hasanuddin atau Unhas di Makassar, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, serta berbagai jalan dan monumen di seluruh Indonesia. Makna perjuangan Sultan Hasanuddin. Perjuangan Sultan Hasanuddin bukan sekadar perang melawan penjajah, melainkan perjuangan mempertahankan kedaulatan, kehormatan, dan kebebasan bangsa. Ia adalah sosok yang teguh pada prinsip, menolak tunduk pada ketidakadilan, dan berjuang sampai titik darah penghabisan. Semangatnya hidup dalam semboyan rakyat Makassar. Takluk tubuhku, tapi tidak jiwaku.